Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di sapindonesia.net ya. Di SAP PP Training itu saya membahas tentang SAP PP Modul mulai dari master data PP, yaitu yang berhubungan dengan material master, kemudian ada BOM, work center, kemudian routing dan production person. Kemudian juga masuk ke transaksi tentang bagaimana cara demand management, planning proses, kemudian juga bagaimana cara MRP dan apa aja yang ada di MRP, parameter-parameter apa aja dari MRP. Kemudian kita juga akan masuk ke production execution ya. Di situ kita membahas tentang proses produksi yang dilakukan oleh orang produksi ya. Baik itu pada production order creation, kemudian availability check, production order release, kemudian capacity planning, scheduling, good issue dan komponen, good issue komponen, confirmation, good receipt, dan TECO. Dan yang terakhir dari pembahasan di pembelajaran SPP modul ini, saya membahas tentang configuration ya, konfigurasi pada master data konfigurasi, kemudian juga konfigurasi pada MRP, order type, dependent parameter, dan seterusnya ya. Semuanya akan dituntaskan terutama di member area. Di member area saya akan bahas secara full ya. Full time itu maksudnya di rata-rata diprediksi pembahasan tentang material master PP misalnya itu rata-rata pembahasan per sub ini membutuhkan waktu 1 jam ya. Jadi materinya sudah ada. Ini 1 jam. Nanti kalau Anda serius untuk mempelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, Anda bisa masuk ke member area karena selain pembahasan secara konsep dijelaskan, juga ada simulasi ya, sistem di SAP-nya seperti apa, itu akan lebih detail dijelaskan di member area. Akan tetapi di situs ini saya hanya menjelaskan yang konsep bisnis saja supaya Anda juga tahu gitu ya. Karena pembahasan di SAP PP modul ini adalah yang berbahasa Indonesia secara full dan lengkap ini jarang, sehingga saya kebetulan ada ilmu ya, ada experience tentang SAP PP modul. Saya ingin berbagi dengan Anda agar Anda tahu atau lebih tahu dari saya tentang SAP PP modul. Oke. Kita lanjut ya, masih pembahasan tentang MRP, tentang metode of executing MRP. Kali ini saya akan masuk ke sub dari pembahasan itu, yaitu tentang control parameter for MRP run. Nanti agendanya kita akan lihat bagaimana kontrol parameter yang ada di MRP, kemudian processing key, MRP list generation, dan planning mode ya. Jadi MRP itu mempunyai screen yang sama, mempunyai tampilan screen di awal yang sama, baik itu dengan tikot MD01, 2, atau 3, atau 4, itu dia mempunyai inputan atau parameter yang sama ya. Oke, kita masuk ke kontrol parameter dari MRP. Di sini diperlihatkan bahwa di sebelah kiri ya, sebelah kiri sini adalah parameter-parameter yang ada di pas menjalankan MRP. Misalnya di sini processing key, kemudian create purchase requisition, schedule line, create MRP list, dan planning mode ya. Coba saya bahas satu persatu secara sekilas saja. Di sini processing key itu ada 3, NEUPL, NETCH, dan NETPL. Ini tiga-tiganya ada maksudnya kenapa dibuat pilihan seperti ini. Untuk yang nanti kita akan
lebih banyaknya di NETCH ya, NETCH dan NETPL. Untuk yang NEUPL ini jarang dipakai, tapi yang dua ini TCH sama PL itu dia sering dipakai. Nanti ada bedanya, terutama pada saat ada planning ya. Jadi nanti pengaruhnya ini processing key yang NETCH dan NETPL, NETPL ini itu pengaruhnya itu pada saat memproses, mengenerate apa yang disebut dengan independent requirement, PIR gitu ya. Jadi PIR itu berbeda hasilnya ketika dijalankan dengan NetCH dan NetPL. Sedangkan NUPL ini tidak dipakai, bahkan nggak digunakan ya. Oke, lanjut ke create purchase requisition. Ini ada yang in opening period. Jadi ini dia waktu run MRP apakah akan ikut juga menjalankan pembentukan PR ya. PR itu purchase requisition. Nanti pilihannya yang 1, yang 2, yang 3 ini semua sama. Cuman pembuatan create purchase requisition-nya ada yang in opening period, ada yang memang menunggu tidak opening period gitu ya. Tapi pada intinya adalah dia akan mengenerate apa yang disebut dengan PR. Lalu yang schedule line juga begitu. Ini dia juga ada yang in opening period ya. Jadi pada saat hal itu aja yang opening period aja, atau pada saat nanti MRP yang akan mengaturnya dalam schedule line. Kemudian create MRP list, yang ini MRP list hanya menampilkan display ya. Display list apakah always atau only for ini never nih jarang dipakai ya. Biasanya sih dipilih satu aja. Lalu planning mode. Nah, planning mode itu pilihannya bisa yang new bomb and routing. Jadi kalau ada dia bom baru itu bisa direkrut ulang, atau yang delete planning data. Delete planning data itu nanti plan ordernya dibuatkan nomor baru ya, atau kalau satu ya tidak dibuatkan nomor baru, tapi dia menyesuaikan aja kuantitinya. Jadi saya bisa contohkan kalau untuk merunning MRP ya, secara default pertama ya, processing key di sini Anda pilih adalah NetCH ya, anjuran ya. Kemudian create purchase requisition-nya 2 in opening period. Schedule line-nya juga 2 in the opening period. Kemudian create MRP list-nya 1 biasanya. Kemudian planning mode-nya adalah 1 ya. Jadi itu parameter dan default yang anjuran biasanya dijalankan di dalam screen MRP ini. Oke. Penjelasannya ada di sini ya, control parameter for MRP, penjelasannya adalah ini yang tadi sudah saya paparkan, baik itu yang processing key, yang create PR dan schedule line, yang MRP list dan planning mode. Mungkin ini akan bisa lebih jelasnya dengan dengan simulasi ya. Kalau dengan simulasi akan terlihat bedanya parameter yang dimasukkan ya. Ini adalah scope of the planning run yang tadi yang saya sebutkan. NUPL ini regenerative planning. Sebenarnya MRP yang dijalankan processing key NUPL ini dia akan sekali aja, makanya jarang dipakai. Tapi kalau yang NetCH ini net change for total horizon ini selalu diakses total. Jadi kalau misalnya dalam planning mode itu, dalam planning total itu ada 10-10-10-nya dia akan generate. Itu yang dimaksud NetCH. Ya, lain hanya dengan NetPL. Ini yang saya sebut, ini yang dua ini yang sering dipakai, NetCH dan NetPL. Kalau NetPL itu, kalau tadi misalnya ada 10, nah NetPL ditentukan tadi ada 10 bulan, maksudnya ada 10 bulan. Kemudian kalau NetPL kita menentukan misalnya
90 artinya 90 days artinya sama dengan 3 bulan, maka yang di running MRP itu hanya 3 bulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Selebihnya tidak akan di generate MRP. Itu yang dimaksud. Oke. Saya kira itu selesai ya pembahasan tentang kontrol kontrol parameter dari MRP. Mungkin di member area itu akan lebih dijelaskan lagi, akan lebih detail lagi. Saya mensimulasikan dengan namanya dengan planning. Saya gabungkan ya, saya buktikan net CH, net PL ini dengan adanya planning. Saya buat skenario planning, kemudian lihat dampaknya. Itu nanti di member area akan lebih jelas lagi ya. Tapi secara konsep Anda pahami aja bahwa MRP pada prinsipnya tadi saya sudah memberikan suggest bahwa untuk yang supaya berjalan normal itu adalah processing key-nya adalah net CH karena dia akan menjalankan seluruh planning. Kemudian create purchase requisition-nya ininya 2, yang satu pun tidak masalah, 1 atau 2. Schedule line-nya juga begitu, create MRP list-nya adalah 1, dan planning mode-nya adalah baiknya adalah 1 ya. Kecuali kalau ada perubahan BOM ya, dia harus pakai 2 untuk menyesuaikan kembali. Oke. Saya kira itu tentang kontrol parameter ya yang ada di MRP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya silakan Anda masuk ya, daftar sebagai member area untuk mendapatkan yang lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.